Ini hingga tahun berjalan 2025 ya Pak, berapa kapasitas tenaga surya yang sudah dikembangkan, yang terbesar ada di mana saja Pak Eka, silakan. Jadi kalau secara industri yang sudah dikembangkan itu sekitar 538 megawatt itu untuk rooftop solar. Ya kita nggak, jujurnya kita nggak bilang kita punya berapa market share-nya, cuman kita cukup confident kita bisa bilang kita number one in terms of market share. So far lokasi lebih dari 300 lebih lokasi yang udah kita pasang, ranging dari pabrik keramik di Platinum, Arwana, ada di Unicam juga kita udah pasang, ada Haynes juga, ada DHL juga gitu kan. Tapi selain yang nama-nama apa tuh namanya, nama-nama yang internasional juga cukup banyak local companies, misalnya seperti Trans Studio Mall di Makassar dan ini sudah pasang juga, mall seperti Agung Podomoro juga udah pasang juga gitu. Jadi cukup banyak lah. Dan yang kita cukup proud recently itu kita pasang dan ini relatively new trend ini ya. Selama ini kan PLTS atap itu sudah lebih murah daripada harga PLN. Tapi yang baru-baru ini kejadian adalah karena harga baterai yang sudah cukup murah juga, sekarang baterai plus PLTS itu lebih murah daripada diesel. Dimana 2 tahun yang lalu itu tidak bisa dibilang seperti itu. Dan kita baru nyala di Sudamala Seraya di Labuan Bajo. Baru kemarin ini kita juga bersama mereka. Itu hanya nyala 2 jam dieselnya per hari. Tiap malam itu nyala, tapi hanya 2 jam saja. Dari 24 jam mereka 22 jamnya itu pakai PLTS dan baterai. Gitu. Baik, jadi memang, tapi kalau sejauh ini sebetulnya kalau kita berbicara mengenai storage-nya ya untuk kayak penyimpanan dari energi surya ini sebenarnya pernah ada kendala nggak sih Pak? Kalau penyimpanan itu kendalanya jadi selalu keekonomisannya aja sih paling utama ya. Kalau secara teknis cukup bisa dibilang aman lah. Ya karena kan ya tadi ya kalau energi surya tuh identiknya dengan tadi bahasanya intermittent ya gitu ya. Sebenarnya jadi sejauh ini nggak ada kendala gitu ya Pak ya? Ya kalau misalnya energi surya sendiri udah pasti akan intermittent. Makanya selalu bersender kepada grid lah istilahnya apapun itu ya. Nah kalau misalnya di pedalaman itu dia kan bersender dengan gridnya yang diesel. Nah diesel ini kalau misalnya terlalu nggak stabil, nah, dia pakai baterai ini gitu istilahnya. Jadi baterai ini yang bikin dieselnya selama 22 jam ya udah mati aja gitu kan full. Begitu baterainya habis baru dia mulai beralih ke dieselnya gitu. Baik, tapi kalau untuk di tahun 2025 ini ya artinya kita berbicara mengenai demand ya atau appetite dari mungkin para calon pelanggan ya jika dibandingkan dengan tahun 2024 nih sebetulnya seperti apa sih? Apakah artinya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan gitu? Berbicara mengenai dari sisi ketertarikan gitu ya atau juga mungkin berbicara dari penambahan pelanggan seperti apa sih? Dari segi ketertarikannya sangat-sangat tinggi. Bahkan kalau misalnya dilihatin mungkin bagi pemirsa yang sudah cukup familiar gitu kan, baru akhir-akhir ini kan ada diimplementasi namanya kuota gitu kan. Ya. Nah sistem kuota ini selalu kehabisan gitu, selalu kehabisan. Sampai saking begitu ramenya gitu ibaratnya kita kayak nge-war tiket Taylor Swift nih gitu kan. Ya. Kalau misalnya begitu hari H dibuka jam 00.001 aja gitu kan, habis udah kuotanya udah tiketnya udah habis itu sih aja kan. Jadi segitu ininya. Nah sekarang tuh tiap 6 bulan doang kita bisa aplikasi. Jujur aja itu mungkin salah satu yang message-nya kita kepada pemerintah lah ya bahwa kalau dilihatin demand-nya ini sudah begitu banyaknya dan ini ibaratnya bagus untuk ekonomi karena dia dapat saving dan lebih hijau juga. Kenapa enggak kuota ini dinaikkan juga gitu? Karena kita baru tiap hari kehabisan kuota gitu kan. Gitu. Oke, jadi balik lagi ini sangat-sangat membutuhkan dukungan pemerintah ya. Terkait dengan pengembangan energi surya di tanah air. Lalu kalau kita berbicara mengenai pembiayaan begitu ya. Ini kan di tahun berjalan 2025 ini sebetulnya sudah ke berapa industri gitu ya dengan total kapasitas seperti apa karena ini kan ada juga bekerja sama dengan perbankan begitu ya. Jadi kalau dikaitkan mungkin dengan beberapa perusahaan yang sudah menggunakan artinya energi surya lalu juga dikaitkan dengan kepembiayaan ini sebetulnya total jumlah perusahaannya ada berapa? Total jumlah perusahaan mungkin ada 200 sampai 300 lebih perusahaan yang sudah pakai kita lokasinya gitu. Dan kalau di pulau terbesar di pulau mana? Pulau. Ya, di Pulau Jawa terbesar. Pulau Jawa masih paling besar. Oh, ya, Jawa jujurnya mungkin Jawa bisa dibilang 70% dari kita punya instalasi di Pulau Jawa. Cuma kita all the way dari Medan di Sumatera, Palembang,
Kalimantan, Balikpapan, Sulawesi, ya yang di Transmall Makassar kan juga kita, sampai NTT pun kita. Jujur aja hanya pulau terbesar yang nggak kita pasang baru Papua doang gitu. Oh, jadi hampir seluruh Indonesia sudah ini ya. Lalu juga kalau kita berbicara mengenai pembelian energi surya ke rumah tangga, artinya saat ini kan tadi Anda menyampaikan fokusnya masih ke perusahaan-perusahaan gitu ya, bahkan ada perusahaan-perusahaan besar begitu yang menggunakan energi surya. Tapi kalau untuk menyasar ke rumah tangga sejauh ini apakah sudah ada plan atau seperti apa? Ya, nah itu yang mungkin bisa dibilang sangat disayangkan ya. Kita sudah cukup lama sebenarnya berkecimpung mau coba mengarah ke segmen residential. Cuman jujur aja sampai saat ini kita lihat supportnya dari pemerintah dan dukungannya kayaknya bisa dibilang sangat kurang. Bisa dibilang bahkan kayaknya sih kayak tidak mau lah gitu kan ke sana. Kenapa? Karena di rumah itu kan kita banyak kan pakai listriknya di malam hari. Sedangkan PLTS ini kan pakai listriknya produksinya di siang hari gitu kan. Nah kalau misalnya kita mau pasang di rumah itu harus ada sistem ekspor gitu kan. Harus ekspor listriknya ke PLN di siang hari, malam hari diimpor balik dari PLN. Jujur aja itu 2024 dari 65% jadi 0%. Jadi kita lihat message-nya very clear, kita tidak akan ke arah sana. Makanya kita sekarang malah mengarah ke segmen yang IPP. Karena kalau kita kan sebagai bisnis juga harus mendukung program pemerintah lah ya. Jadi program pemerintah cukup clear. Mereka maunya kita ke arah yang IPP, yang arah industri utility, juga ya? Arah industri, arah utility, kalau bisa juga arah mining gitu kan. Nah itu mungkin dua segmen yang diarahkan oleh pemerintah. Baik, jadi memang segmennya bukan residensial begitu ya untuk sampai dengan saat ini begitu ya. Lalu selanjutnya ini kalau mengacu ke RUPTL ini pemerintah kan menyiapkan pengembangan PLTS sebesar 4,6 gigawatt ya Pak ya. Bagaimana Surya sendiri melihat rencana-rencana atau target-target dari pemerintah ini? Artinya apa yang sudah dilakukan oleh Surya untuk bisa terus mendukung secara roadmap ini seperti apa? Ya, again saya rasa ini directionnya sangat-sangat bagus. Ini kan relatively semuanya masih baru gitu kan. Tapi begitu melihat peluang ini, kita sekarang lagi mau coba push dan kita kita sudah aktif actually in participating in tenders. Kita sudah participate kita udah DPT listed dan kita sudah participate in 2 tender dari PLN. Dan yang ini kita nggak akan kerjakan sendiri gitu kan. Kita actually bekerja sama gitu. Jadi 2 ini kita bekerja sama dengan 2 perusahaan swasta yang lain untuk bidding tendernya. Selain itu untuk proyek segmen kita bilangnya off grid atau mining itu juga cukup banyak. Nah itu juga mungkin arahnya kita sih ke arah situ sih untuk mendukung pemerintah ini sih.